Halo semuanya, nama saya Yohana Dika Hardaningsih, biasa dipanggil Hana dengan NIM 2011340446. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Elizabeth Novensia Della Stefani, biasanya dipanggil Della dengan NIM 2011344123. Terima kasih. Halo, nama saya Ignacia Dian Sulistianingrum dengan NIM 2011340866. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherina Putri, biasanya dipanggil Sherina dengan NIM 2011344131. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Alfiana Irmayani, biasa dipanggil Alfi, dengan NIM 2011344200. Terima kasih. Teman-teman, aku mau nanya nih, menurut teman-teman, komitmen itu apa sih? Kalau menurut aku ya, komitmen itu gimana kita berkomitmen sama pilihan kita, gimana kita bertanggung jawab atas pilihan kita dan bisa melaksanakan terus, nggak setengah-setengah. Mungkin kayak gitu. Terus caranya untuk kita bisa berkomitmen itu gimana? Mungkin menurut aku ya, yang pertama kita harus pilih kita mau ngapain dulu. Terus janji sama diri kita sendiri yang paling penting itu. Gimana caranya kita melaksanain komitmen itu dalam diri kita. Kan kita udah milih sendiri, nah harusnya kita berani bertanggung jawab atas komitmen yang kita pilih untuk terus menjalaninya. Mungkin gitu. Kalau menurut Sherina gimana? Kalau menurut aku, cara berkomitmen itu harus dari diri kita sendiri dulu, harus jujur sama diri kita sendiri. Terus mulai menambah kepercayaan diri. Habis itu menurut aku ya gitu. Pasti teman-teman punya cerita gitu kan ya, punya cerita tentang komitmen. Aku mau dengar ceritanya dari Dian dong. Dari aku nih. Oke. Dengar nggak suaraku? Ya, dengar. Oke. Jadi aku mau sharing tentang pengalaman aku. Aku itu kadang orangnya suka kayak membuang-buang waktu sama nunda-nunda pekerjaan gitu kan. Nah, kayak misalnya tuh tugas. Aku tahu kalau tugasnya itu deadline-nya misalnya masih kayak 2 minggu lagi gitu kan. Nah, terus pas aku mau ngerjain, aku masih selalu mikir, masih ada hari lain buat ngerjain gitu kan, masih ada hari besok. Sampai akhirnya aku selalu kalau ngerjain itu H-3 atau H-2 sebelum deadline gitu kan. Terus komitmen aku itu adalah yang pertama itu tidak tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Terus yang kedua itu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Kayak misalkan tugas ya tugas, jangan tugas malah diselingin sama HP gitu. Ntar yang malah keterusan adalah main HP-nya bukan tugasnya. Soalnya pengalaman aku pernah ngumpulin tugasnya terlambat gitu kan. Matkul apa sih? PPA gitu, yang Tapacan. Nah,
Itu aku baru ngumpulin kayaknya hamin berapa jam atau sehari, kayaknya lupa gitu. Nah, dari situ aku sadar kalau aku besok-besoknya tidak akan menunda-nunda pekerjaan lagi begitu. Gitu teman-teman. Nih, kalau misalnya kamu ngerjain Hamin 2 gitu, ada rasa gimana ya, khawatir kalau nggak selesai, apa nggak? Pasti ada kalau gitu. Selalu deg-degan gitu kan. Selalu ada. Terus sekarang kamu masih nunda-nunda gitu, apa udah ada kemajuan? Kalau sampai sekarang sih masih ya, jujur aku masih. Makanya untuk kedepannya lagi aku mau bertekad buat nggak nunda pekerjaan lagi begitu. Oke, berarti kalau misalnya kamu sekarang masih males-malesan, kamu belum menjalani komitmenmu ya. Kalau Ya, dari teman-teman yang lain gimana nih soal cerita dari Dian? Nggak ada yang mau nanggapin? Oke, aku boleh. Tentang ada pekerjaan, tugas gitu. Nah, kalau dari siapa namanya? Dian, gitu maksudnya dari semua yang sekarang udah dijalani, apa kamu mau berjanji sama diri sendiri buat jaga komitmen kamu sampai ke depannya? Terus caranya gimana kamu bakal berkomitmen untuk menyelesaikan tugas tanpa melewati batas deadline? aku janji sih sama diri aku sendiri buat kedepannya tuh bisa menyelesaikan tepat waktu gitu kan. Terus dengan cara kayak membuat list gitu. Hari ini ngerjain apa, hari ini ngerjain apa gitu. Gitu. Viana sama Sherina mau menanggapi? Jujur kan, aku juga sering kayak Dian, suka nunda-nunda deadline tugas. Sampai sekarang juga jujur masih suka nunda-nunda gitu. Terus buat berkomitmen itu jujur masih sulit. Jadi harus emang dari diri kita sendiri buat janji gitu, harus bertanggung jawab sama apa yang harus ditanggung jawabin, seperti tugas. Itu guys. Kalau Alfiana gimana? Kalau aku tuh juga masih sama kayak Dian. Aku juga suka nunda-nunda tugas gitu. Aku kadang ngerjainnya malah H-1 mau deadline. Jadi kalau aku komitmennya tuh H-1 itu harus sudah selesai. Jadi ngerjain tugasnya tuh langsung selesai gitu. Kalau aku sih Padahal gitu. kita nggak tahu kan ya, nggak tahu kalau satu hari itu bisa selesai apa enggak gitu kan ya. Ya, tapi aku tuh janji sama diriku jadi harus selesai gitu. Jadi gimana pun ya harus selesai. Oke, lanjut ya. Sekarang cerita dari Elizabeth Stefani. Aku dulu ya guys, tentang sosialitas aku. Jadi dulu tuh aku SMA kan aku padus ya. Nah gurunya tuh terkenal santai banget itulah kalau sama aku apalagi. Nah terus kayak aku tuh kan aku udah milih padus. Kelas 12 tuh sebenarnya udah nggak boleh tuh lagi ikut-ikut ekstra gitu kan buat, tapi aku tuh tetap ikut paduan suara waktu itu. Nah, terus aku dibilangin sama guruku buat, kamu yakin mau ikut? Nih, kalau kamu mau ikut ya kamu harus ngikutin dari awal sampai nanti akhir gitu. Nah, terus aku kan bilang, halah gurunya aja santai, nanti aku juga bolos-bolos dikit gitu. Nah,
pada akhirnya kan aku sering bolos-bolos tuh pas padus karena males aja lah, terus aku pulang. Terus ada satu momen gitu, gurunya, kok kamu nggak pernah ikut sekarang? Terus kalau kamu nggak pernah ikut, nanti kamu nilai ujiannya gini loh, gini, apa jelek, bakal nggak apa di bawah KKM, nanti kamu bisa nggak lulus. Nah kayak gitu. Terus aku mikir, oh iya ya, ternyata kayak wah, aku tuh terlalu menggampangin gitu loh. Aku kan udah milih buat ikut padus, tapi kenapa aku tuh terlalu menggampangin kayak bilang, halah gurunya aja santai, biasa aja gitu. Padahal ternyata nanti akhirnya itu ternyata ya guru itu emang santai, tapi dia tuh juga harus apa dari siswanya tuh kalau misalnya milih apa itu harus dijalanin, tapi aku tuh nggak jalanin, jadi terus akhirnya aku dikeluarin. Nah kayak gitu salah satu aku nggak berkomitmen sama apa yang aku pilih. Sebenarnya banyak banget pengalaman aku kalau misalnya sama temen gitu, nanti besok kemana ya? Halah, paling dia tuh nanti juga nggak jadi, tapi akhirnya terus dia malah marah sama aku karena aku nggak jadi pergi sama dia gitu. Kadang-kadang aku tuh menyepelekan apa yang aku omongin gitu, guys. Terus, kan kamu nggak bisa komitmen sama pilihan kamu nih. Apa ya? Hal apa yang kamu dapat karena kamu nggak komitmen sama pilihan kamu? Paling penting sih apa ya namanya, kayak dipandang orang, halah delat ki lho nek misalnya dijanjiin nggak bisa nepatin gitu. Nah kadang-kadang teman-teman aku bilang kayak gitu, jadi aku dianggap kayak jangan dia gitu dulu kalau waktu SMA. Terus apa nilai aku tuh jelek pas padus gara-gara aku nggak pernah ikut. Banyak banget hal-hal yang orang mandang aku jadi beda karena aku nggak berkomitmen gitu. Jadi kayak orang tuh udah nggak percaya gitu ya sama kamu. Iya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau nanggapin? Dian mau nanggapin nggak? Belum ada. Oke, kalau belum ada lanjut ya ke Alfiana. Kalau aku pengalaman SMA ya. Aku SMA tuh udah kelas 11 sih, kelas 11. Aku pernah disuruh buat ngisi acara di SMA. Itu sama temenku tuh berempat, suruh nari, tapi itu tariannya tuh yang tarian Jawa gitu. Terus yang temenku yang dua itu dia tuh udah bisa. Tapi aku sama temenku yang satu tuh belum bisa. Jadi aku tuh harus latihan dari nol lagi. Dan pelatihnya tuh bilang, katanya tariannya itu tuh langsung diiringin pakai musik gamelan. Nah itu terus pas latihan tuh berempat udah kayak mau menyerah gitu. Soalnya kita tuh nggak pernah pas sama musik gamelannya itu. Kalau kita nggak ngeduluin, nanti mereka yang ngeduluin gitu. Jadi udah kayak nggak pengennya tuh nggak jadi, tapi tuh juga kasihan kan sama pelatihnya. Habis itu juga kasihan sama guru-guru yang lain. Soalnya kan udah bilang mau ngisi acara gitu. Habis itu ya aku sama temenku yang berempat itu kita ya komitmen kita harus latihan lagi, fokus latihan. Terus latihannya tuh lebih kencang lagi, terus ya gitu biar bisa pas tampil tuh biar bisa bagus gitu. Kita ya janji sama diri sendiri sih, dari diri sendiri kita tuh kalau latihan tuh ya fokus, terus dengerin musik gamelannya gitu-gitu, biar pelatihnya tuh juga bangga sama kita, sama guru-guru yang lain. Kalau aku sih gitu. Berarti dari pengalaman kamu awalnya nggak belum bisa berkomitmen sama itu pilihan kamu ya, tapi kamu sama teman-teman kamu berusaha buat berkomitmen gitu.
Ya, Teman-teman yang lain gimana? Ceritanya Alfiana ini? Itu kan tentang dulu ya, pengalamannya Alfiana. Terus kalau misalnya merealisasikan dengan sekarang, apakah ada mungkin maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gitu atau dalam diri kamu sendiri gitu? ya. Kadang kan aku kan ada sih kayak gitu. Kadang tuh males latihan gitu. Tapi ya kalau mau tampil aja latihan yang bener-bener fokus gitu. Jadi aku kayak ya belum bisa berkomitmen sama diriku sendiri. Kadang Jadi kamu sampai sekarang masih kebiasaan kalau ngerjain apa-apa dadak gitu ya? iya sih. Kadang tuh lebih enak kayak gitu. Padahal kayak Dian tadi kalau ngerjain sesuatu mepet itu pasti ada kekhawatiran kalau nggak selesai. Bisa lebih ditingkatin lagi, oke? Oke. Lanjut ya ke Serina. Jadi kalau dari pengalaman aku, ini dari pengalaman pribadi kan. Jadi yang masih terjadi sampai sekarang, masih aku lakuin sampai sekarang, itu aku berkomitmen buat nggak bangun siang. Jadi tuh setiap mau bentar. Kan aku suka tidur di bawah jam 2. Jadi tuh aku suka berkomitmen kan buat janji sama diri sendiri itu nggak tidur di bawah jam 2 lagi. Tapi sulit gitu, masih kemarin kan janji nggak gitu lagi, tapi sampai sekarang masih aku lakuin gitu. Ya berkomitmen tuh emang mudah kalau diomongin tuh kan mudah, tapi buat dilaksanain tuh kadang susah. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, harus bertanggung jawab. Kalau enggak, ya nggak bisa berkomitmen seperti kayak aku. Gitu aja guys. Masih sampai sekarang masih kayak gitu. Masih belum bisa berkomitmen sama diri sendiri. Ada yang mau menanggapi? Terus kamu akibatnya apa tuh kalau misalnya kamu tidur kemalaman, pasti kan ada akibatnya. Akibatnya apa yang kamu rasain? Akibatnya tuh aku sering pusing gitu kalau siang, terus lebih ngantuk kan, kekurangan tidur. Jadi gitu aja. Mungkin Ada yang sama-sama aku? aku Ya, juga gitu. sama. Aku juga sama kayak Aku gitu. juga. Sama-sama. Susah. Jadi Kalau aku sih ya, kemarin itu aku tidur jam 12:30 gara-gara tadi ada UAS matematika itu jam 12:30 itu nggak langsung tidur sih. Nah terus akibatnya sekarang tuh kayak pusing, ngantuk tapi nggak bisa tidur, terus malah mau ngerjain tugas jadi males gitu, jadi tugasnya jadi keteteran gitu. bener banget. Aku juga ngerasain kayak gitu.
Tapi teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya kita tidur nih larut malam, terus kita tuh udah janji sama diri kita, besok aku harus bangun jam segini. Nah, kalian tuh bener-bener bangun jam segitu. Pernah nggak sih? Kalau aku ya, mungkin iya. Dengan cara aku pasti kasih alarm. Aku kan selalu bangun jam 5.36. Nah, itu aku pasti selalu bangun jam segitu karena alarmnya udah bunyi. Dan kalau aku udah bangun tuh nggak bisa tidur lagi. Jadi pasti bangun jam segitu sih. Kalau aku tuh tidurnya larut gitu. Terus nanti tuh jam 5 itu tuh udah bangun. Emang kebiasaan aja bangun jam 5. Tapi nanti tuh jam 7 ke atas gitu pasti ngantuk lagi dan tidur lagi biasanya. Jadi kalau ada kuliah pagi itu ya susah nahan ngantuk. Kalau aku sih gitu. Seharusnya kamu pasin aja bangun jam 6 biar nggak ngantuk lagi. Ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, sekarang aku ya. Nah, kalau pengalaman aku dulu pas SMP itu, kelas 3, aku tuh rasanya kayak males sekolah gitu loh. Pikiranku udah sekolah ya, udah berangkat dengerin guru, nanti pulang, gitu aja. Nah, sampai hari mendekati ujian, kan pasti ada uji coba, ada tryout, dan lain-lain. Nah, terus aku tuh dapatnya nilai jelek terus. Aku nggak pernah dapat nilai yang bagus naik. Pasti turun, turun terus kayak gitu. Nah, kan aku bingung tuh harus gimana. Sampai guruku itu nyamperin aku, nanyain kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa nilainya jelek terus. Nah, terus aku mikir sama diri aku sendiri, aku udah disekolahin, kenapa aku nggak belajar yang sungguh-sungguh gitu loh. Nah, suatu ketika aku tuh emang punya niat, punya komitmen buat belajar. Nah, selain belajar ya pasti juga berdoa kan. Terus pas hari ujian, aku benar-benar ngerjain sama berdoa sih. Terus akhirnya pas pengumuman kelulusan, ya walaupun nggak dapat ranking 1, tapi seenggaknya masuk 10 besar, sama dapat peringkat 4, selisih nilai ujian dengan nilai ujian nasional yang tertinggi gitu. Nah, terus komitmen itu aku jalani sampai sekarang. Kalau misalnya aku lagi ada mau tes, ya aku belajar sama berdoa. Jadi nggak cuma belajar ya belajar aja, berdoa ya berdoa aja gitu, teman-teman. Terus apa namanya? Sampai sekarang kan masih ngelakuin kayak gitu ya. Terus sekarang hasilnya sama nggak kayak dulu waktu dapat peringkat 4, sekarang hasilnya bagus-bagus atau gimana? Kalau untuk hasilnya sih, ya kadang bagus, kadang enggak sih ya. Soalnya kan kita juga punya rasa malas, kadang karena kebanyakan tugas kita juga udah malas belajar. Jadi ya nilainya kadang kalau lagi niat ya bagus, kalau lagi nggak niat ya kayak gitulah. Pernah nyesel nggak dapat nilai jelek? Pernah, ya pasti pernah sih, karena kalau misal nih kita udah belajar, terus kita dapatnya nilai nggak sesuai yang kita harapin. Tapi kalau sama teman kita yang misalnya nih nggak jujur, tapi nilainya lebih tinggi dari kita, mesti kan kita juga jengkel gitu. Jadi, kesimpulan dari sharing pengalaman kami,
mengenai pribadi yang mau berkomitmen adalah jika ada niatan untuk mau berkomitmen, tentunya harus ada kemauan dan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Dan pastinya tidak ada paksaan dari siapapun juga. Kalau dari diri kita sendiri saja sudah susah untuk mau berubah, bagaimana caranya kita untuk menyikapi perubahan di masa yang akan datang? Nah, gimana guys? Sharing-sharing dari kelompok kita, kelompok 2. Banyak cerita dan pelajaran yang bisa kita ambil kan? Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting, share ke teman-teman kalian. Makasih, bye!